warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil observasi kedinamisan dalam kehidupan manusia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Mbak Irham Rosyanti sebagai moderator. Saya M. Syarif Tanjilillah sebagai materi ke-1. Saya Zahromi Mulyana sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Ardiansyah sebagai materi 3. Saya Nuril Mustafa Zamroni sebagai pemateri ke-4. Aspek yang pertama yaitu perubahan akan disampaikan oleh pemateri 1. Pembangunan gang desa. Dulu di desa Pancersanggeng belum ada gang yang bernama Gang Kubur. Ini dahulu tempat ini hanya berupa jalan setapak kecil yang tidak berpaving, dipenuhi semak-semak dan terkesan semi karena kurang penerangan. Aksesnya pun sempit dan tidak nyaman dilewati warga, terutama saat malam hari atau musim hujan. Namun sekarang gang ini telah mengalami perubahan besar. Telah dibangun sebuah gapura bertulis Gang Kubur RT 11 sebagai penanda jalan sehingga lebih mudah dikenali. Jalan gang ini juga sudah diaspal rapi, ada pagar pengaman di sisi jalan serta lingkungan di sekitarnya tampak lebih bersih dan teratur. Perubahan ini sangat membantu warga sekitar karena akses menjadi lebih mudah dan nyaman untuk dilalui baik untuk jalan kaki maupun kendaraan roda 2. Selanjutnya di materi kedua. Nah, ini gambarnya. Oke, ini gambar dari pemateri 1. Oke, selanjutnya saya sebagai pemateri 2 akan membahas tentang perkembangan. Nah, perkembangan yang saya ambil itu adalah Taman Tugu Selong. Kalian semua pasti tahu kan Taman Tugu Selong? Nah, dulunya Taman Tugu Selong itu sangat gersang, sangat panas dan sangat tidak cocok untuk sebagai tempat wisata. Nah, dulu itu di Taman Tugu Selong tidak banyak para pedagang sehingga para pengunjungnya juga tidak terlalu tertarik untuk berkunjung ke Taman Tugu Selong. Nah, sekarang itu sudah ada perubahan. Di Taman Tugu Selong itu sekarang sangat indah, pemandangannya sangat bagus, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak bunga-bunga, banyak pepohonan juga yang membuat orang seperti nyaman banget di Taman Tugu Selong. Nah, di Taman Tugu Selong itu biasanya orang-orang seperti beraktivitas, seperti berolahraga, senam, ada juga orang silat di sana. Di sana juga sekarang itu udah banyak pedagang, banyak macam orang, banyak pedagang di sana. Seperti ada orang dagang pentol, ada juga onde-onde, ada sate dan banyak juga. Pokok itu dah sekarang sangat berkembang Taman Tugu Selong. Nah, ini gambarnya ya. Oke. Ini sebelah kiri adalah gambar Taman Tugu Selong sebelum direnovasi, dan yang sebelah kanan Taman Tugu Selong setelah direnovasi. Oke, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Baik, saya langsung menyampaikan materi 3 yaitu pengulangan. Kami ambil pengulangan yaitu nyongkolan. Nyongkolan adalah tradisi pernikahan di NTB yang melibatkan rombongan pengantin laki-laki mengunjungi rumah pengantin perempuan dengan membawa berbagai macam makanan dan oleh-oleh sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan. Tradisi ini biasanya diiringi dengan musik dan tarian, contohnya gamelan, serta menjadi momen yang sangat dinantikan dalam prosesi pernikahan adat Sasak. Berikut contoh gambarnya. Nah, ini di atas ada contoh gambar nyongkolan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 4. Baik, saya pemateri keempat akan membahas tentang kesinambungan. Objek yang kami gunakan di sini adalah ranjang kayu jati milik saya. Ranjang kayu jati ini adalah sebuah ranjang atau tempat tidur yang terbuat dari kayu jati dan biasanya disebut pelangkan di daerah saya, Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
Ranjang atau tempat tidur kayu jati ini terbilang kuat dan awet, bahkan dari rayap. Ini juga dapat bertahan hingga puluhan tahun. Ranjang atau tempat tidur ini juga bisa didesain dengan berbagai model, entah itu klasik maupun modern. Dan kayu jati ranjang atau tempat tidur ini sengaja tidak dicat untuk menonjolkan keindahan serat kayunya dengan warna natural yang dimilikinya. Namun, ada juga yang diberi cat dengan warna yang beraneka ragam sesuai selera. Dan di gambar ini, ranjang tempat tidur kayu jati ini merupakan peninggalan dari nenek buyut saya yang berlanjut ke nenek saya dan berlanjut lagi ke saya. Bahkan sampai sekarang saya masih menggunakannya karena saya merasa nyaman menggunakannya. Ranjang atau tempat tidur ini kayu jati ini umurnya sekitar 50 tahunan dari zaman nenek buyut saya hingga sekarang. Berikut contoh gambar ranjang kayu jati milik saya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.